self diagnosis, mendiagnosa dirinya sendiri seolah-olah saya insecure nih, saya punya masalah mental ini nih, saya punya masalah mental itu, saya punya fobia ini, fobia itu, padahal gak ada. Justru yang bikin fobia adalah perasaan bahwa kamu fobia gitu. Self diagnosis itu bahaya dalam masalah mental. Mulai memberikan perhatian kepada masalah-masalah mental yang ada di diri kita atau di sekitar kita, karena kita tidak ingin hidup kita itu hancur hanya karena masalah-masalah mental tersebut. Dan ini repot karena nggak kelihatan ya. Kalau masalah fisik kan kita luka, ya udah luka kelihatan, kita demam ya udah kerasa. Tapi kalau masalah mental, omongan grup WhatsApp bangsat nih, kan ada aja orang-orang gini di grup WhatsApp tuh. Ini yang bikin kita akhirnya mulai gak merasa cukup. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi ke kota Mojokerto. Kemudian ini sudah yang ke berapa Gus? Yang ke-6. Oke, yang ke-6. 6 itu kalau 3 kali angka iblis itu. Iya kan? 6 itu angka iblis itu. Alhamdulillah tapi kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini, dan saya kira kita akan membahas tema yang lebih bersifat sentimental ya. Artinya tema yang sering kita abaikan sehari-hari, tapi padahal ini adalah sesuatu yang begitu dekat dengan kita dan seringkali mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yaitu perasaan-perasaan dari insecure hingga perasaan-perasaan lainnya yang bersifat emosional dan mengganggu mental kita sebagai khususnya seorang anak muda gitu. Sehingga terlalu banyak kerusakan-kerusakan dan kehancuran-kehancuran itu yang disebabkan karena masalah-masalah mental tersebut. Karena dalam risetnya Global Healthcare, jadi kapan lagi gitu ceramah ngutipnya bukan ayat, bukan hadis, riset gitu. Tapi riset itu menyebutkan 27% orang Indonesia itu punya berbagai jenis masalah-masalah mental. Sehingga kemudian waktu untuk Indonesia itu biasanya di atas jam 11 sampai sebelum jam 4 subuh tuh. Itu waktunya orang Indonesia melek justru tuh jam segitu, karena waktu Indonesia overthinking tuh. WIU tuh. Iya. Jadi anehnya kita itu begitu kan. Waktu jadi santri itu kita susah bangun, setelah jadi santri kita itu jadi susah tidur gitu. Itu penyakitnya kita tuh. Jadi waktu jadi santri kalau bangun yang susah, tidurnya gampang. Setelah jadi santri bangunnya gampang, tidurnya yang susah gitu. Nah, itu diakibatkan karena 1 dari 10 anak muda di Indonesia itu punya masalah-masalah mental. Yang itu parahnya seringkali tidak disadari karena tidak ada edukasi yang mencukupi kepada kita bahwa kita itu punya masalah mental. Jadi gak ada edukasi yang mencukupi tentang hal itu, sehingga kita gak sadar tuh kalau sebenarnya kita itu punya masalah mental dan sangat mengganggu bahkan merusak diri kita. Karena di Indonesia itu kan masalah mental itu belum umum untuk dibahas, padahal penderitanya 27%. Artinya 1/4 loh orang Indonesia itu punya masalah mental. 27% itu kan angka yang tinggi sekali. Berarti ya antara 2 sampai 3 orang justru, bukan hanya 1, 2 sampai 3 orang memiliki masalah mental.
27 juta, sorry, 1 dari 10 orang memiliki masalah mental, sekitar 10%, karena 27 juta jumlahnya. Nah, kita itu masalahnya adalah kita gak punya kesadaran yang cukup baik tentang masalah-masalah mental. Kalaupun kita sudah punya kesadaran, kita itu tidak tahu harus kemana menyelesaikan masalah mental itu, sehingga kemudian biasanya justru pergi ke kiai, habaib, ustadz, kemudian disembur dan lain sebagainya lah. Iya kan? Maksud saya tentu bukan masalahnya lu kenapa kalau ke kiai, ke habaib, itu urusan agama, urusan lainnya. Tapi kalau urusan mental ini bisa berbahaya. Nanti saya jelaskan bagaimana bahayanya kalau kita salah diagnosa tentang masalah mental. Salah diagnosa ini bisa dua, bisa pergi ke orang yang tidak tepat, atau bisa self diagnosis, mendiagnosa dirinya sendiri seolah-olah saya insecure nih, saya punya masalah mental ini nih, saya punya masalah mental itu, saya punya fobia ini, fobia itu. Padahal gak ada. Justru yang bikin fobia adalah perasaan bahwa kamu fobia gitu. Self diagnosis itu bahaya dalam masalah mental. Nah, jadi gak tahu tentang edukasi masalah mental. Kalaupun tahu, gak tahu harus kemana untuk menyelesaikan masalah mental itu. Jadi akhirnya pergi ke, yaitu tadi, ke habaib, kiai, mentok-mentok ke Gus Samsudin. Ke Gus tenan. Kok bisa itu? Kok bisa loh? Orang itu ngasih waktu dan ngasih perhatian untuk ngurusi hal-hal gitu, itu lucu banget itu. Itu kan kelihatan bahwa kita itu banyak pengangguran memang. Makanya. Nah, kalaupun tahu harus pergi ke psikolog atau psikiater, di Indonesia psikolog dan psikiater itu dipersepsikan sebagai dokternya orang gila. Sehingga kita takut tuh. Takut disangka, lu kok psikolog? Gila lu gitu. Kamu gila. Kok ke psikiater? Kenapa gila kamu, stres gitu? Itu masalah kita. Dan yang terakhir, kalaupun tahu harus pergi ke psikolog atau psikiater, dia gak punya duit untuk membayar jasa psikolog dan psikiater. Jadi berderet-deret tuh masalahnya di kita untuk kemudian menyelesaikan masalah mental. Padahal masalah mental itu adalah masalah yang bisa sangat mengganggu hingga merusak kita. Saya kasih contoh begini. Ada teman saya yang akhirnya bercerai dengan pasangannya hanya karena si pasangannya ini dibilang temperamental. Jadi temperamen. Pasangan saya temperamental. Sehingga kemudian dia gak bisa mengatasi dan akhirnya bercerai itu dengan pasangannya karena urusan itu. Atau ada yang bercerai dengan pasangannya karena pasangannya ini terkesan nyebelin. Karena kalau naruh sesuatu itu harus presisi, harus lurus. Jadi kalau naruh sesuatu itu gak mau tuh di tempat seadanya, dia harus lurus dan lain sebagainya. Padahal itu masalah mental yang kalau Anda sadari itu hanya dengan 3 sampai 12 kali konseling itu selesai masalah. Maksudnya kenapa harus sampai cerai gitu? Kayaknya lebih ke karena gak ada cinta sudah gitu, bukan karena masalah mental gitu. Cuma cari-cari lah, wah kamu ini punya masalah mental kayaknya. Solusinya kita cerai aja gitu. Aduh. Kenapa gak ke psikolog, ke psikiater gitu. Tapi banyak itu terjadi. Orang menganggap suaminya jahat atau istrinya aneh hanya karena masalah-masalah mental yang ada pada diri suaminya atau diri istrinya, yang sejatinya rata-rata masalah mental itu bisa selesai mentok dengan 12 kali konsultasi di seorang psikolog atau bahkan ke psikiater dengan obat-obat tertentu. Artinya itu sebenarnya kalau kita tahu bukan masalah besar, karena penanganannya itu sebenarnya relatif mudah. Tapi memang kita cenderung melakukan hal konyol tentang sesuatu yang tidak kita ketahui.
kita itu memang cenderung melakukan kehancuran-kehancuran, menciptakan kehancuran-kehancuran lantaran kita tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut. Saya kasih contoh ya, memang misalnya kita akan cenderung menganggap satu tempat itu ada setannya hanya karena kita tidak mengenal tempat itu. Makanya biasanya ruangan-ruangan yang dianggap ada setannya, biasanya ruangan-ruangan yang paling minim diakses oleh kita. Misalnya rumah. Coba Anda perhatikan, kalau Anda punya rumah ada sudut yang dianggap angker, itu biasanya sudut-sudut yang justru kita tidak familiar dengan sudut itu. Misalnya gudang. Dulu di pesantren saya yang dianggap paling angker itu gudang. Hanya karena kita gak punya pengetahuan tentang gudang itu, sehingga kemudian angker berarti. Atau gini, atau kuburan lah. Kuburan itu yang dianggap angker, kuburan-kuburan yang memang tidak sering diziarahi. Kita gak takut tuh ke kuburannya Sunan Ampel misalnya. Bahkan saya itu gak takut ke kuburan Cina. Di kampung saya tuh ada kuburan Cina, saya gak takut tuh. Gak kayak ada setannya. Hanya karena di sana tuh tempatnya bagus, sehingga banyak tempat nongkrong tuh di depannya. Jadi seolah-olah gak jadi setan itu. Tapi kalau ke kuburan muslim kita takut, deg-degan. Kenapa? Karena kita gak punya pengetahuan tentang kuburan itu, tidak familiar, tidak pernah nongkrong di sana. Tapi kalau kayak apa sih bedanya kuburan Sunan Ampel dengan kuburan di rumah kita? Sama, itu kuburan gitu. Bahwa Sunan Ampel wali, ya di tempat kita juga kan ada aja tuh yang wali. Tapi kalau kita cenderung berjarak dengan tempat itu, biasanya kita akan takut, akan membuat persepsi-persepsi tertentu tentang kuburan itu. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa kita akan cenderung membenci, menakuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu tabiat kita. Nah, karena itu ketika kita tidak mengetahui itu masalah mental yang ada pada diri kita, maka yang terjadi adalah kemudian kehancuran itu muncul dari masalah tersebut, masalah mental tersebut. Orang putus dengan temannya, orang putus dengan pacarnya, orang putus dengan pasangannya, orang putus dengan pekerjaannya dan lain sebagainya, itu disebabkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk punya kesadaran itu. Kita ini kan alhamdulillah ya, pembangunan rumah sakit itu menjadi sangat masif sudah di kita kan. Rumah sakit dalam pengertian yang sifatnya menyelesaikan masalah-masalah atau kesehatan-kesehatan fisik kita. Tapi kalau pembangunan rumah sakit yang berbasis mental itu masih sangat minim di kita. Padahal ini masalah yang besar di tengah-tengah kita. Apalagi rumah sakit yang berbasis penyakit-penyakit batin itu kayaknya belum ada di Indonesia. Ini aneh ya. Anehnya begini. Rumah sakit itu yang ada di sekitar kita, itu ujung-ujungnya membawa kita kemana? Ujung-ujungnya rumah sakit itu membawa kita kepada kesirnaan, kematian. Tapi kita berbondong-bondong membangun itu, dan itu saya gak bilang negatif, itu positif. Tapi ada sesuatu yang juga harus lebih diperhatikan bagi kita, adalah rumah sakit batin. Karena kalau rumah sakit batin itu mengarahkan kita ujung-ujungnya pada kehidupan. Karena ketika kita baik batinnya, maka kita akan hidup selamanya. Seperti yang disampaikan oleh Allah, bal ahya inda rabbihim yurzakun, bahwa orang-orang yang batinnya itu hidup, walaupun dia mati nanti, maka dia akan tetap hidup, tidak sirna. Kalau kita kan kayaknya jangankan hall gitu ya, 40 hari kayaknya enggak diperingati itu matinya kita tuh. 40 hari kita udah lupa gitu. Mentok 7 hari itu diperingati kan.
orang-orang kayak kita tuh. Atau ya 3 hari lah, tahlil ke-1, kedua, ketiga, 7 hari udah lupa tuh. Itu kan menunjukkan bahwa memang jiwanya, batinnya itu mati gitu. Nah itu pentingnya sebenarnya kita itu membangun rumah sakit untuk batin, karena itu justru yang akan mengarahkan kita kepada keabadian. Itu juga yang sering saya garis bawahi soal orang itu berani bayar mahal untuk jasa-jasa konseling kesehatan, jasa-jasa konseling hukum, jasa-jasa konseling pajak gitu. Tapi nggak mau bayar mahal dan merasa dibodohi kalau untuk membayar jasa-jasa konseling batin gitu. Bahkan dinyinyirin kan, Ustadz kok nerima duit gitu. Iya kan. Padahal tanggung jawabnya itu dunia akhirat gitu. Salah fatwa itu bukan cuma di dunia ribetnya, di akhirat nanti ribet itu karena salah fatwa itu kan. Sampai ada teman saya itu pernah ngaji seorang yang sangat kaya. Dia ngajarin ngaji, tapi di bulan kedua akhirnya dia memutuskan berhenti ngajarin ngaji anak orang kaya ini karena dia mengetahui bahwa dia punya anjing, si anak orang kaya ini punya anjing yang anjingnya disekolahkan dan bayaran gurunya si anjing ini berkali-kali lipat lebih mahal dari bayaran gurunya si manusia yang punya anjing ini gitu. Jadi gurunya anjing itu dibayar 8 juta, dia belajar ngaji dibayar 1,5 juta gitu. Memang kata dia, kamu lebih anjing dari anjing kamu. Iya kan? Orang loh bayar konsultan pajak, pengacara, bayar dokter itu ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran tuh mau. Tapi kiai habaib gitu, hidupnya gak pernah healing karena miskin gitu, dibiarin. Nah, karena itu kemudian kalau kita baca sejarah Islam itu Anda akan dapatkan fakta bahwa rumah sakit mental pertama di muka bumi ini itu diciptakan oleh umat Islam pada awal abad ke-8 di Baghdad. Karena pentingnya masalah mental bagi seorang muslim. Yang kedua itu di face di abad ke-8 di abad ke-9 awal. Dan di Damaskus itu di abad ke-13 sudah ada beberapa rumah sakit jiwa yang dibangun oleh kekhalifahan Islam. Jadi kalau sekarang kita tidak memberikan perhatian yang besar kepada masalah mental, itu menunjukkan kemunduran. Kesadarannya itu jauh lebih tinggi ketimbang saat ini. Sehingga kemudian kita bertanya tuh, ini siapa yang lebih maju dan siapa yang lebih mundur? Apakah kita ini lebih maju dari zaman dulu secara pemikiran dan peradaban? Jangan-jangan cuman waktunya aja lebih maju, tapi pemikiran dan peradabannya jauh lebih mundur dari masa-masa itu, di mana kesehatan mental itu menjadi concern yang sangat tinggi bagi mereka. Nah, karena itu kita ingin mulai memberikan perhatian kepada masalah-masalah mental yang ada di diri kita atau di sekitar kita, karena kita tidak ingin hidup kita itu hancur hanya karena masalah-masalah mental tersebut. Dan ini repot karena nggak kelihatan ya. Kalau masalah fisik kan kita luka, ya udah luka kelihatan, kita demam ya udah kerasa. Tapi kalau masalah mental, karena itu ini menjadi concern kemudian bagi saya dalam beberapa ulasan-ulasan saya gitu, dalam beberapa ceramah-ceramah saya. Bahkan saya bikin di Jakarta itu rumah cahaya, itu rumah sehat mental yang diberikan secara gratis untuk siapa saja yang mau melakukan konseling di bidang mental atau punya masalah-masalah mental, dan sifatnya gratis. Karena pentingnya itu masalah mengurai masalah mental. Nah, salah satu masalah mental yang ada di sekitar kita itu adalah sekarang insecure.
dengan ragam bentuknya. Tapi saya ingin mengawali dari kita rapikan dulu definisi tentang insecure. Jadi insecure itu perasaan tidak nyaman dan tidak aman tentang diri sendiri terkait hal-hal negatif yang ada pada diri kita yang sebenarnya bisa kita ubah oleh diri kita sendiri. Jadi bukan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kalau hal-hal yang tidak bisa kita ubah, ya udah. Misalnya ya, kenapa ya saya kok lahir sebagai seorang Papua, atau kenapa ya saya lahir sebagai seorang Madura, kan jadi gak keren saya gitu misalnya. Itu yang disebut insecure. Artinya Anda menolak sesuatu yang ada pada diri Anda yang itu tidak bisa dirubah dan itu tidak negatif, itu insecure. Tapi kalau justru positif, perasaan justru hal-hal yang sifatnya positif dan hal-hal yang sifatnya bisa diubah, maka justru seharusnya kita insecure. Contohnya begini, Bib, saya nggak mau belajar lah, biarkan, saya nggak mau insecure dengan kebodohan saya misalnya, saya terima kebodohan saya ini gitu. Mohon maaf, itu bukan insecure, itu lebih ke keterbelakangan mental kayaknya. Atau gini, saya nggak mau insecure dengan badan saya yang gendut gitu, saya terima saja. Itu bukan pada tempatnya, karena itu terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan hal-hal yang sifatnya positif bagi diri kita dan bisa kita ubah. Tapi kalau kita punya hal-hal yang dianggap kekurangan oleh banyak orang dan itu tidak bisa diubah serta itu bersifat negatif, maka jangan insecure kepada itu, tapi bersyukur saja terhadap hal itu. Jadi itu dulu, agar kita gak apa-apalah, saya kan banyak tuh dari kita yang saya memang orangnya begini gitu, padahal ngeselin nih orang gitu. Biarin, saya memang orangnya gini gitu, saya gak mau insecure sama hal-hal begini. Iya, Anda gak insecure, teman Anda yang gak secure gitu, yang gak aman ada di samping Anda gitu. Akhirnya dijauhin Anda sama orang-orang gitu. Nah karena itu definisi dasarnya dulu. Nah, insecure ini bahaya sekali bagi diri kita, karena yang diserang adalah mental kita untuk kemudian bersosialisasi, bahkan untuk sekedar berdiri sendiri sebagai diri kita sendiri, sehingga lama-lama itu bisa mengarahkan kita kepada depresi hingga bunuh diri. Kalau orang tidak menerima apa yang ada pada dirinya, padahal itu bukan hal yang negatif dan sesuatu yang tidak bisa diubah, sehingga ya udah dia akan bergelut dengan hal itu dan itu akan buruk bagi diri kita, pasti akan menyebabkan berbagai masalah. Nah, karena itu agama sebagai way of life, sebagai jalan hidup bagi kita, dalam hal ini konteksnya kita akan bicara Islam, itu memberikan patron-patron, memberikan arahan-arahan bagi kita untuk terhindar dari perasaan-perasaan insecure itu. Karena pelibatan agama dalam masalah-masalah mental itu adalah sesuatu yang bukan hanya sah, tapi bisa menjadi salah satu pintu utama untuk penyelesaian masalah mental kita. Dan itu sah-sah saja dalam psikologi yang sifatnya sekuler. Misalnya kalau Anda baca Viktor E. Frankl, itu salah seorang psikolog terkenal, yang dia jadi psikolog karena dulu dipenjara oleh Hitler. Jadi dia dipenjara oleh Hitler bersama puluhan ribu orang lain, dan di penjara itu dia dapati banyak orang bunuh diri. Setelah dia teliti kenapa mereka bunuh diri, karena
kehilangan makna. Jadi nggak tahu salahnya apa, nggak tahu di penjara sampai kapan, akhirnya ya udah bunuh diri. Banyak yang bunuh diri karena kehilangan makna. Maka kemudian dia melakukan pendekatan psikologis untuk mengembalikan makna hidup bagi seseorang sehingga dia tidak sampai bunuh diri. Karena inti dari hidup itu kan kepemilikan kita akan makna. Kalau makna hidup itu sudah hilang, habis kita. Makanya Allah itu sedari awal mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini bukan surat An-Nas. Kenapa jadi surat An-Nas? Padahal dibaca tiap hari gitu. Kata Allah, makna dasar dan utama sampai kapanpun bagi kamu adalah ibadah. Nggak ada istilahnya selesai dengan ibadah. Sepanjang hayat itu ibadah, dan itu urusan terpentingmu di dunia ini. Kenapa? Kalau kamu nggak punya makna, kehilangan makna, maka kamu akan minimal melakukan hal-hal konyol, maksimal itu bunuh diri. Lihat misalnya orang-orang yang tidak beragama. Ketika dia sudah mendapatkan segalanya, dia pasti akan mulai melakukan hal-hal konyol. Melihara binatang apa gitu yang aneh-aneh gitu, melakukan perjalanan aneh ke satu tempat yang aneh, kemudian manjat gunung yang tinggi untuk hal-hal yang aneh. Dia melakukan hal-hal yang aneh yang kalau ditanyakan ke dirinya, apa sih maksud kamu melakukan itu, ya bingung juga. Itu hanya untuk kepuasan diri sendiri aja, tapi gak ada makna yang valid tentang apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita kan gak akan pernah kehilangan makna, karena kita tahu bahwa kita sudah punya tugas utama di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah, untuk mengisi hidup kita dengan penuh makna. Nah, kalau orang nggak beragama, ketika dia di penjara tanpa waktu yang jelas sampai kapan dan tanpa alasan yang jelas kenapa dia di penjara, itu bunuh diri. Kalau kita kan ya sudah, kita ibadah aja di dalam penjara, kita jalani ini sebagai ujian dari Allah dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa menjadi kekuatan seseorang di penjara. Makanya ada seorang pejuang muslim itu yang dimasukkan ke Guantanamo dulu, zaman Guantanamo. Ini dikisahkan oleh seorang penerjemah bahasa Arab di Guantanamo yang kemudian menulis buku. Dia cerita ada seorang muslim itu dipukulin untuk suruh menyampaikan rahasia yang dimiliki dia tentang pasukan-pasukan muslim yang menjadi lawan Amerika pada saat itu. Tapi orang ini gak bicara, kukunya ditarik, gak bicara, palanya digetok gitu, gak bicara nih orang. Terus diamati itu, apa yang menyebabkan orang ini kuat untuk tidak menyampaikan rahasianya. Terus usut punya usut, ternyata ya karena keimanan dia sebagai seorang muslim. Dia tuh gak bunuh diri dan tetap gak buka rahasianya. Akhirnya, oh ya sudah, kalau gitu cara agar dia mau bicara tentang rahasia-rahasia kekuatan muslim itu adalah dengan diruntuhkan bentengnya, yaitu imannya. Akhirnya dimasukkanlah perempuan, masukin di penjara. Ketika dia di penjara tuh dimasukin, dia duduk diikat tangannya, kemudian dimasukin perempuan cantik, dia joget pargoy. Iya, jadi dia melakukan tarian-tarian eksotis untuk bikin si cowok ini kemudian melakukan perzinahan dengan dia. Tapi ternyata si cowok ini nggak kenapa-kenapa. Dia gak tertarik dengan perempuan ini. Akhirnya mulai si perempuan ini membuka bajunya sampai tinggal maaf celana dalamnya. Tapi si cowok ini tetap aja dia istighfar gitu. Tentu cowok itu
Tidak seperti cowok yang ada di sini ya. Bayangin kalau kita itu. Udah, setelah itu terakhir karena ini tidak terganggu, maaf si perempuan ini memasukkan tangannya ke dalam kemaluannya yang sedang haid, kemudian darah haidnya itu dibalurin ke si tentara muslim ini. Terus dia bisiki, hari ini Tuhanmu tidak mau menemuimu karena kamu sudah najis. Dan dia tetap aja dia istighfar. Kemudian di buku itu dijelaskan si perempuan ini gak tahu bahwa iman sejatinya itu bukan di tubuh tapi di hati. Tubuh boleh najis tapi hati kan enggak. Kalau kita kan sebaliknya, tubuh boleh udah wudu tapi hati kan tetap bangsat gitu. Jadi itu kepemilikan makna itu yang menyebabkan kita memilih untuk tetap hidup. Kehilangan makna menyebabkan kita memilih untuk mengakhiri hidup atau minimal melakukan hal-hal konyol dalam kehidupan kita karena ya udah gak ada maknanya gitu. Nah karena itu kemudian Viktor Frankl itu memberikan edukasi kepada orang-orang teman-temannya yang di penjara itu tentang makna hidup. Kamu gali makna hidup kamu apa, kemudian itu yang menjadi alasan untuk kamu tetap hidup di penjara ini walaupun gak jelas sampai kapan, agar ada alasan untuk tetap hidup. Dan Viktor Frankl ini akhirnya mencetuskan satu teori psikologi terbaru yang disebut dengan logoterapi. Nah, logoterapi ini satu capaian baru dalam dunia psikologi karena memberi ruang bagi agama untuk masuk sebagai ornamen untuk menyelesaikan masalah-masalah mental. Jadi agama itu mulai dimasukkan, dikasih jalan untuk mempengaruhi orang agar selesai dengan masalah mentalnya. Kalau psikologi Freudian, Sigmund Freud itu kan agama gak dilirik untuk menyelesaikan masalah mental. Tapi kalau ini mulai dilirik. Asalkan, tapi kata Viktor Frankl, asalkan kok nilai-nilai agama itu tidak disuntikkan oleh seorang psikolog, tapi seorang ahli agama. Agar apa? Agar dia punya kekuatan intuisi yang tinggi. Bukan psikolognya belajar agama kemudian jelasin, menurut agama Anda kan Anda harus sabar begini begitu. Enggak, tapi dia menggandeng seorang agamawan untuk memberikan edukasi-edukasi berbasis keagamaan agar orang kemudian sembuh dengan masalah mentalnya. Dan juga ini seperti yang saya janjikan tadi, gak boleh juga sebaliknya, agamawannya belajar psikologi kemudian sok tahu gitu. Anda ini sebenarnya nggak ada masalah, yang penting Anda sabar gitu. Terus dalam hatinya sabar dari Hong Kong kata dia. Iya kan? Karena kan sebagian tokoh agama tuh kan suka soi aja, seolah-olah semua gampang gitu bagi dia kan. Sabar gitu, sabar. Nggak tahu rasanya kadang kan dia. Yang paling gampang sebenarnya khutbah Jumat aja. Khutbah Jumat itu kan ada part yang ngeselin gitu. Part yang ngeselin itu adalah ketika kita dibilang sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Bahagian dasmu. Pinjol gak kebayar-bayar, dikejar-kejar pinjol, bahagia dari mana kata dia? Kan iya, khotib Jumat, sidang Jumat yang berbahagia. Dari mana dia tahu kalau kita berbahagia gitu? Kok main klaim berbahagia aja gitu? Optimis ya? Itu. Optimis tuh kalau tidak pada tempatnya itu jadi bencana akhirnya. Atau gini, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mulia apanya? Semalam habis nonton TikTok gitu. Mulia dari mana? Subuh jam 7 mulia. Gak ada gak mulia itu. Jadi kadang kan gitu agama wanita. Makanya dia bilang ini dua kerja dari dua spesialisasi yang berbeda. Jadi sistemnya harus kolaborasi. Jangan kemudian saling mengisi satu sama lain untuk
menyelesaikan masalah mental yang ada pada seseorang. Nah, agama kemudian memberi ruang kepada kita untuk kemudian memiliki kekuatan dan kemandirian secara mental, memiliki kemandirian dan kekuatan secara mental. Makanya di agama kemudian diberi guidance bagi kita untuk memiliki kematangan secara mental. Apa saja? Misalnya begini. Ini yang salah satu yang paling mendasar. Agama itu mengajarkan kita untuk memiliki tahapan-tahapan hierarki dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa kepada kita, agar kita gak kena mental. Saya sering bilang, kenapa saya memilih Islam sebagai agama saya? Karena saya keturunan Nabi Muhammad, gak pantas gak Islam. Iya masa Habib Kristen gitu. Enggak, kenapa saya memilih Islam? Saya sering bilang bahwa karena Islam itu adalah agama yang paling manusiawi. Zina gak boleh tapi nikah boleh. Kan sebagian agama tidak memperbolehkan umatnya untuk menikah, atau minimal tokoh agamanya untuk menikah. Terus misalnya dalam Islam, kalau kamu membalas keburukan orang lain dengan balasan yang setimpal gak apa-apa, tapi kalau kamu memaafkan itu jauh lebih baik. Kan manusiawi. Jadi Anda digetok, getok balik boleh gitu. Kalau sekedar maafkan padahal secara mental kita gak bisa tuh, pengen yang getok balik, kan itu gak manusiawi. Islam itu manusiawi. Balas gak apa-apa, asalkan adil. Ini mengingatkan saya kepada kisahnya Cak Nun. Jadi Cak Nun itu di bandara mau masuk ke pesawat, kemudian ada orang yang nanya itu, Cak, bojoku selingkuh Cak. Terus dia minta saran ke Cak Nun, piye Cak? Bayangin ini masalah gede kan, suruh selesaikan dalam beberapa detik di tengah perjalanan masuk ke pesawat. Akhirnya kata Cak Nun, ngene wae, kon arep dadi lanang opo mulya? Lek lanang ceraikan, lek mulya maafkan. Oh sip Cak, kata dia. Sip. 2 minggu kemudian ketemu lagi sama Cak Nun. Kemudian Cak, kata dia, wah Cak Nun ingat, oh le piye lanang Cak, katanya. Tak pedot Cak, gak ate mulya-mulya, kata dia, lanang wae, kata dia. Kesel aku Cak, kata dia. Itu kan Islam itu kan manusiawi ya. Ya Anda kalau mau jadi mulia ya gak apa-apa, tapi kalau mau jadi lanang ya gak apa-apa juga gitu. Sama kayak intubdus shadaqati fa ni'mahiyya. Kalau kamu menunjukkan sedekah kamu, kata Quran, ya gak apa-apa. Tapi kalau menyembunyikan itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih mulia. Makanya saya gak pengen jadi mulia, tetap agak sombong-sombong dikit gak apa-apa lah. Jadi memanusiakan manusia itu kenapa, apa yang menyebabkan kemudian saya itu senang untuk memilih Islam sebagai agama saya gitu. Jadi manusiawi. Makanya saya juga nggak suka tuh orang yang kemudian terlampau berapi-api mendorong umat Islam untuk mencapai standar spiritual yang tinggi. Harus iya, maksudnya setahap demi setahap aja, jangan kan ada tuh orang udah kerudungan kok nggak cadaran, padahal kalau cadaran lebih baik gitu. Udah sholat, kalau bisa sholatnya di masjid berjamaah, terus kalau bisa khusyuk ini. Padahal manusia itu ada tahapan-tahapannya. Atau orang enak-enak nongkrong tiba-tiba dikerudungin di Malioboro gitu. Bukannya saya mau maksa kamu, Anda sedang maksa ini, kata saya. Jadi Islam itu sangat manusiawi, memposisikan manusia. Ngertilah
pada kondisi kita itu ngerti, sehingga kita bisa tetap menjadi manusia tapi juga sekaligus menjadi seorang muslim. Itu enaknya Islam. Dan kita disuruh ngurusi hal-hal yang memang terkait dengan diri kita, selainnya diurusi oleh Islam. Gimana cara mandi, gimana cara kencing, gimana cara nguburin mayat, itu kan diatur sudah sama Islam, sehingga kita punya kesempatan untuk mengekspresikan diri kita dan mengaktualisasikan diri kita. Urusan-urusan gitu gak usah dipikiri, Allah yang ngatur. Mayat itu dibeginikan, dibegitukan, dan lain sebagainya. Karena itu nikmat loh. Anda tahu cara mengelola mayat, itu nikmat yang cukup besar dari Allah. Itu yang saya dapat dari Mbah Sujiwo Tejo. Dia itu dulu ateis dan kemudian kembali kepada Islam karena ibunya meninggal. Dia menjadi ateis karena baca-baca buku filsafat. Kemudian ketika ibunya meninggal, kata dia, filsafat gak ngajarin cara memakamkan ibu saya ini, agar kemudian saya tenang, agar kemudian saya bisa menerima. Cuma Islam yang ngajarin bagaimana ibu saya ini seharusnya dimakamkan dengan mulia sehingga saya mendapatkan ketenangan. Begitu juga tahlil, saya gak peduli itu tahlil mau bid'ah gak bid'ah, itu gak peduli. Pokoknya enak, tahlil itu bikin tenang kan. Kita menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai itu telah tiada, setahap demi setahap, sehingga gak kena mental kita. Karena kan hari-hari pertama setelah kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, itu kan hari-hari yang sangat berat. Maka ketika ada tahlilan masih enak lah ya. Ada hiburan, ada teman, ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak sendirian di tengah kondisi yang sulit itu. Jadi mau bid'ah ya terserah lah, mau enak kok gitu. Nah, maka di Islam itu ada step by step untuk menuju kepada capaian-capaian tertentu. Ketika kamu terancam secara mental karena masalah, karena segala sesuatu yang sumbernya insecurity. Pertama itu sabar. Sabar itu ya nerima aja sudah. Anda kena masalah bleng, ya udah terima. Cuman satu kata, sabar gitu. Ya udah sabar aja. Ya udah sabar aja. Cuman itu udah kekuatannya cuman sabar gitu. Nggak punya kekuatan lain. Ini tahapan paling dasar. Anda nerima gak nerima ya sabar, menahan. Tapi kalau tahapan yang lebih tinggi dalam Islam itu husnudzon, berbaik sangka tentang apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan cuma sabar, tapi sudah mulai berpikir mungkin ini jalan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita karena ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan di masa depan. Nggak apa-apa agak bohong dikit, yang penting tenang kita tuh. Husnudzon sama Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, saya itu tergantung husnudzon kamu kepada saya, prasangka kamu kepada saya. Jadi misalnya ya diputusin lah, misalnya kita diputusin pacar, pasangan kekasih kita, itu ada tahapnya yang sabar. Ya Allah gitu, iya kan, ya Allah gitu, sabar gitu. Ini udah lumayan, karena di bawah itu ada orang yang nggak sabar itu. Tiba-tiba kemudian foto-foto yang tidak senonoh yang pernah dia kirimkan diancam untuk dikirim ke orang lain. Itu kan tidak Islami ya. Terus kalau ini lebih ke ya udah sabar aja gitu. Ada yang kan bahkan sabar aja enggak gitu. Ya Allah, biarkanlah dia hidup jomblo seumur hidup ya Allah. Iya. Sabar. Kemudian yang kedua husnudzon kan, tingkatan yang lebih tinggi. Husnudzon itu
misalnya mungkin ada orang yang jauh lebih baik dari dia yang disiapkan untuk saya di masa depan. Padahal itu lebih pas ke ceweknya gitu. Ceweknya ini kurang mendapatkan orang yang tepat untuk dia gitu. Bukan Anda masalahnya, ceweknya nggak pas ini. Karena si cewek malamnya mimpi nginjek ular, berarti hidupnya sedang ada apa-apa, sedang nggak baik-baik aja gitu. Nah, di atasnya itu apa yang kita bahas saat ini, syukur. Jadi bukan lagi sabar, bukan lagi husnudzon, tapi mensyukuri dengan keyakinan bahwa inilah jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk diri kita. Jadi kemudian alhamdulillah saya putus dengan dia. Karena kalau gak putus, misalnya alhamdulillah saya putusin dia. Karena kalau gak saya putusin dia, pasti dia mutusin saya duluan. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah sudah di sini. Tahapannya sudah mensyukuri ketetapan khair wasyar minallah. Kebaikan dan keburukan di mata kita yang datang kepada kita, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Nah, tingkatan yang tertinggi itu ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Udah, kalau ikhlas itu udah gak banyak bacot, udah diem Anda udah. Pokoknya ikhlas itu Anda jam 1 malam keluar ke halaman, kemudian Anda sujud di halaman rumah Anda, terus Anda ngelihat ke langit, sakarpe ya Allah gitu. Atur pokoknya ya Allah. Atur. Ikhlas itu sudah. Anda atur ya Allah pokoknya ya Allah. Iya opo jare wis. Los ya Allah. Aku nerimo pokoknya. Itu sudah tingkat tertinggi, itu sudah diam Anda, gak pakai alhamdulillah, gak pakai sabar, gak pakai husnudzon, gak pakai apa-apa, pokoknya los udah los sudah. Ikhlas itu udah gak ada kata, pokoknya ikhlas itu gak ada kata, sudah tingkatan tertinggi itu. Dan ini bukan hanya soal putus dengan pasangan, dengan semua keadaan yang menimpa Anda terkait hal-hal buruk kepada Anda gitu. Nah, kita coba belajar untuk itu gitu, agar kita bisa mengendalikan diri kita lebih baik. Nah, dan pada terkait kemudian dengan insecure itu, maka hal-hal yang bisa menjadi keyakinan kita untuk kemudian menjauhkan kita dari perasaan itu, yang pertama itu dengan keyakinan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang paling pertama dulu. Meyakini bahwa sebelangsak-belangsaknya Anda, seburuk-buruknya kita, tapi paling tidak ini sperma terbaik dari orang tua kita kepada kita gitu. Iya kan? Anda itu dari persaingan dari berapa juta orang yang jadi. Itu kan dari berapa juta calon anak yang sebenarnya berebut. Jadi seburuk-buruknya Anda itu ya terbaik ini sudah. Itu yang terbaik udah. Karena itu saran saya, hindari hal-hal menghambur-hamburkan calon bayi Anda di kamar mandi. Takutnya yang di kamar mandi itu yang seharusnya yang terbaik gitu. Kasihan anak Anda gitu. Kasihan itu anak Anda. Jadi tahan itu, tolong ditahan itu. Gak taunya calon presiden itu sebenarnya. Yang jadi
calon RT. Itu pun gagal gitu. Jadi bagaimanapun Anda ini ahsani takwim, terbaik. Itu tips pertama, meyakini bahwa sejelek-jeleknya saya, ya saya memang jelek gitu. Tapi ini yang terbaik dari Allah untuk saya. Itu bahwa kita itu ciptaan terbaik. Apalagi secara spiritual ya. Anda pernah berpikir nggak bahwa kita ini manusia Allah ciptakan pakai tangannya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, aku ciptakan manusia dengan tanganku, kemudian aku tiupkan ruh kepadanya dari ruhku, wa nafakhtu min ruhi. Kemudian aku masukkan dia ke surgaku, Nabi Adam. Kemudian aku minta malaikat, iblis, jin, demit, semuanya untuk sujud kepada manusia. Dan kemudian manusia melanggar ketetapan Allah dan kemudian diturunkan ke bumi, tapi masih tetap Allah jadikan khalifatullah fil ard. Allah jadikan pemimpin di muka bumi ini. Padahal kita melanggar aturan dengan segala kenikmatan yang Allah berikan itu. Apa kata yang bisa kita ucapkan kecuali alhamdulillah? Dan betapa buruknya orang yang menghinakan dirinya dengan maksiat, padahal Allah telah muliakan dia semulia-mulianya. Walaupun sudah keluar tuh dari surga Nabi Adam, karena pilihannya Nabi Adam sendiri untuk memetik dan memakan buah khuldi, itu kan pelanggaran walaupun bukan dosa. Tapi kemudian kita tetap dijadikan khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi ini, setiap kita, padahal udah melanggar. Dan itu wataknya kan nurun ke kita ya, karena kita ini kan cucunya Nabi Adam semua. Saya itu teman saya di Solo ada begitu, Bib saya cucu Nabi juga Bib. Oh iya kata dia, dari jalur Sayyidina Hasan apa Sayyidina Husin? Enggak, Nabi Zakaria Bib katanya. Maksudnya kita kan repot ngeceknya ya, kalau cucunya Nabi Zakaria ya, diceknya di mana gitu. Nah akhirnya itu wataknya nurun kepada kita. Makanya gini, persatuan itu penting, karena kalau Anda bertengkar dengan manusia lain, itu di mata Nabi Adam, dua anaknya sedang bertengkar. Betapa sedihnya Nabi Adam. Dan watak Nabi Adam itu kemudian turun kepada kita, sehingga semua di muka bumi ini halal, kecuali sedikit saja Allah haramkan untuk kita. Kan iya, secara usul fiqh itu segala sesuatu halal kecuali ada hal yang mengharamkannya sehingga kemudian dia menjadi haram, dan itu jumlahnya sedikit, tapi tetap lo pilih yang haram. Itu kan watak yang dibawa dari Nabi Adam tuh. Dikasih surga cuma jangan sentuh buah khuldi, penasaran malah sama yang nggak boleh, padahal yang nggak boleh cuma satu, selainnya boleh. Akhirnya turun ke muka bumi karena memetik buah khuldi. Itu hikmahnya dua. Pertama, hikmahnya adalah bahwa Nabi Adam metik satu buah aja turun dari surga. Kemudian aneh kalau ada orang nebangin pohon secara ilegal kemudian berharap masuk surga tuh. Nabi Adam tuh metik satu pohon aja, satu buah aja jatuh dari surga. Kemudian yang kedua, Nabi Adam itu cuma dilarang satu hal, tapi justru itu yang dipilih di tengah kenikmatan yang tiada terhingga. Kita kan juga gitu kan. Ada Coca-Cola, ada Sprite, ada cendol, ada susu, ada semua minuman. Hammer enak kayaknya. Iya kan? Bangsat enggak? Iya kan? Semua halal. Kok masih ngelirik Hammer itu? Kan aneh gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah itu mengajarkan kepada kita untuk
melihat segala sesuatu itu secara utuh. Karena bisa jadi sesuatu itu tampak buruk dan menyebabkan kita insecure hanya karena kita ngelihatnya setengah-setengah. Sebagai contoh, tai lalat. Tai lalat itu kalau dilihat tai lalatnya doang, itu kan jelek. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan wajah, kadang yang bikin manis itu tai lalatnya, kecuali kalau gede ya. Justru yang bikin manis itu kan tai lalatnya. Jadi mungkin sesuatu itu tampak buruk di mata kita sehingga kita insecure hanya karena kita terlalu sempit dan terlalu temporal melihatnya, hanya melihat saat ini. Padahal kalau dilihat dalam jangka waktu yang panjang atau dalam penglihatan yang luas itu positif gitu, tidak negatif. Kemudian yang ketiga itu adalah pentingnya bagi kita merasa qanaah, cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Perasaan cukup itu yang penting. Jadi perasaan bahwa ya ini yang paling pas porsinya untuk saya, yang diberikan Tuhan kepada diri saya. Kalau lebih atau kurang gak enak. Jadi qanaah itu merasa cukup dengan yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya Nabi itu setiap ditanya oleh Allah minta sesuatu, Nabi selalu bilang cukup. Kamu sebagai Tuhanku itu sudah cukup bagi aku. Jadi perasaan bahwa tidak pernah merasa cukup itu yang kemudian memicu insecure. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu pilih circle yang baik. Karena yang bikin insecure kadang itu circle. Contohnya gini, ada satu orang bahagia dengan 2 anaknya dan 1 istrinya, hidup bahagia dengan pendapatan 3 juta sebulan. Udah bahagia bertahun-tahun, tiba-tiba di grup WhatsApp ada obrolan, gaji kamu berapa? Kata dia 3 juta, dengan bangganya dia, karena dia sudah bahagia dengan segitu. Lah, kerja siang malam banting tulang cuma dapat 3 juta. 3 juta cukup buat apa? Cukup, kata dia. Iya kalau cuma begitu. Kalau begini, kamu gak pernah ke sini, kamu gak pernah ke situ. Mulai itu dia gak merasa cukup dengan gajinya. Padahal sebelumnya bertahun-tahun merasa cukup. Tapi omongan grup WhatsApp bangsat nih. Kan ada aja orang-orang gini di grup WhatsApp tuh. Ini yang bikin kita akhirnya mulai gak merasa cukup. Akhirnya mulai ngeluh ke bosnya, minta kenaikan gaji. Bosnya gak mau, dan akhirnya dia malah dipecat. Akhirnya 3 juta pun gak dapat gitu, karena omongan grup WhatsApp itu. Jadi hikmahnya, Anda sekarang keluar dari grup WhatsApp, karena itu mencelakakan Anda gitu. Grup WhatsApp itu emang, berapa sih proporsi Anda bahagia karena grup WhatsApp itu? Makanya saya tuh paling grup WhatsApp tuh paling nggak penting, grup WhatsApp itu. Apalagi grup WhatsApp keluarga tuh. Iya. Saya 3 tahun nikah, istri saya belum punya anak. Grup WhatsApp mulai celometan tuh. Kok belum punya anak? Kenapa? Akhirnya istri saya mulai kepikiran, nanya ke saya, kita kok belum punya anak? Kata dia. Terus kata saya, tenang aja. Ada wanita namanya Maryam, nggak punya suami, Allah mau dia kasih anak, dia punya anak tuh, namanya Isa anaknya. Dia bingung, Maryam Isa, loh itu maksudnya Nabi Isa? Iya, itu kan nggak ada bapaknya. Tapi karena Allah mau kasih anak, walaupun nggak ada suaminya, Allah bisa bikin dia hamil. Apalagi kamu punya suami, kata saya. Kalau Allah mau dikasih nanti.
Sekarang walaupun banyak, tapi antitesanya Maryam tuh, perempuan yang tiba-tiba hamil aja gak ada bapaknya tuh. Tapi bukan karena mukjizat, karena maksiat. Nah itu kan obrolan-obrolan di grup WhatsApp tuh yang bikin kita kenapa. Nah, karena itu circle itu menentukan. Karena itu circle semacam ini itu penting untuk kita jaga agar kita masih punya alasan untuk ketawa, untuk bersyukur, untuk bersabar, untuk yang tadi loss gitu, menerima dan lain sebagainya, itu agar ada motivasi untuk itu kepada diri kita. Dan yang selanjutnya juga yang penting bagi kita meyakini bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa yang kita cintai kadang tidak yang terbaik untuk kita, dan apa yang kita benci kadang itu yang terbaik untuk kita. Berapa banyak orang yang menikah dengan cewek yang dikenalnya 2 bulan padahal pacaran dengan cewek sudah 7 tahun gitu. Sudah calon presiden, calon menteri, udah kemana-mana tuh karena pacaran. Pas nikahnya 2 bulan tinggal calon RT doang gitu. Akhirnya udah yang keluar calon RT gitu, kebanyakan zina soalnya. Nah, itu perasaan kemudian bahwa kita gak tahu, kita ini diliputi kelemahan dan kebodohan, sehingga kemudian modal kita hanya husnudzon kepada semua ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ini bagi kita adalah modal bagi penanganan insecure yang mungkin ada pada diri kita, agar kita kemudian bersyukur. Karena kenapa? Karena syukur itu yang menjadi sebab bagi kita untuk terlepas dari segala lilitan-lilitan buruk yang melilit kita. Tapi insecure itu yang membuat lilitan-lilitan itu semakin kencang melilit kita. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan Allah tambah. Terus saya pernah ditanya, Habib, saya pernah dengar ceramah Habib, kalau kena musibah ya udah bersyukur aja agar kita bisa ditinggalkan dari musibah. Tapi kan kata Allah kalau bersyukur ditambah, Habib. Berarti kalau saya bersyukur ditambah musibahnya. Itu jawaban untuk orang itu. Orang kayak gitu gak usah Anda dalilin tuh. Iya, itu tinggal Anda dalilnya itu ke orang itu cuman gitu. Jadi bersyukur itu jalan keluar bagi kita. Makanya kecakapan kita untuk bersyukur itu adalah solusi bagi segala masalah kita. Dan ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Toshiko Isuzu, salah seorang pakar semiotika Al-Quran dari Jepang, dia bilang, Anda pernah perhatikan nggak bahwa kata kafir itu antonimnya dalam Al-Quran bukan hanya muslim tapi syukur. Orang yang nggak bersyukur itu berarti orang kafir. Kan kata Quran begitu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu kafir, adab Allah pedih. Jadi antonimnya kata syukur itu kafir. Jadi orang yang tidak bersyukur, maka dia telah melakukan tindakan kekafiran. Karena kafir itu bukan hanya orang yang keluar dari agama Islam, tapi orang yang tidak bersyukur itu dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang melakukan tindakan kekafiran. Jadi serius sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu, karena dia sedang cosplay jadi orang kafir itu kalau gak bersyukur. Karena Quran yang bilang begitu, syukur dan kafir itu antonim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Karena itu penting bagi kita untuk kreatif mencari alasan untuk bersyukur gitu.
Nah itu Anda mungkin bisa belajar tuh ke orang Madura yang selalu punya alasan untuk bersyukur. Misalnya anaknya kecelakaan, jebret, kemudian luka tangannya, untung cuma luka, nggak patah. Kalau patah tangannya, untung tangannya, bukan kakinya. Kalau kakinya kan nggak bisa sekolah. Kalau kakinya patah, untung satu, nggak dua. Kalau dua nggak bisa kemana-mana. Kalau kakinya dua patah, untung kakinya bukan lehernya. Pokok selalu ada cara untuk bersyukur gitu. Selalu ada jalan untuk bersyukur. Itu cara untuk kita bisa disayang oleh Tuhan tuh. Ya udah, Tuhan kasih apa ke kita, selalu cari alasan untuk, oh iya saya akan tetap bersyukur. Gimana caranya? Ya udah yang kayak tadi itu, untung begini, untung begitu. Kita kan sebaliknya ya, bukan dalam hal kebaikan nih menerapkan ilmu syukur, tapi dalam hal kemaksiatan kita justru gercep, kreatif, canggih, cerdas dalam menerapkan ilmu syukur. Contohnya, misalnya ketemu orang ngerokok, biarin ngerokok, yang penting nggak ngeganja. Ngeganja, biarin ngeganja, yang penting nggak merkosa orang gitu. Merkosa orang, ya nggak apa-apa, yang penting nggak dibunuh orangnya gitu. Terus aja gitu, dalam kemaksiatan tuh selalu dibanding-bandingkan, sehingga kemudian merasa tenang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Padahal dosa yang terbesar kata Imam Ghazali itu adalah ketika kita meremehkan dosa sekecil apapun yang kita lakukan. Karena ketika kamu meremehkan dosa yang kamu lakukan sekecil apapun, berarti kamu murka kepada Allah, nentang Allah, ngeremehin ketentuannya Allah. Itu yang menyebabkan dia begitu besar. Oleh karena itu dosa yang diremehkan itu menjadi salah satu dosa yang boleh digibahin menurut Imam Ghazali. Jadi orang yang biarin, nggak peduli dengan dosanya, nggak malu, itu boleh digibahin tuh. Karena sebagai salah satu bentuk kemurkaan Allah kepada dia. Itu mungkin sebagai pengantar Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.